Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala qabdatin nuril asliyah min anwar samadaniyah al-musyar ilaihi fi hadits kuntu kanzan makhfiyan as-sayyidil akram wal habibil azam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbil muqtafin atrafil irsyad wal faizina minhu bi akmalil amdad. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala ta'ala aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rabbih tabaraka wa ta'ala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harab. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita akan mendengarkan manakib seorang yang mulia, keturunan orang-orang yang mulia, yang mana kemuliaan itu bersumber daripada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Siapa beliau? Beliau adalah Qutbul Makin, Imam Ahlul Muqarrabin, Safwatul Abrar wal Muqarrabin, Mudhir wilayatul rabbaniyah wa muqtada taifatus sufiyah, al-arif billah ad-dalu alaih rahmatul muhdah, habibuna Qutbul Magin sayyidi wa habibi wa barakati wa madadi, al-habibul imam Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain ibn Imam Qutbul Anfas Nibras, Habibana Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn Syekh Wadi Ahqaf, Habibana Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sahib Ad-Darak ibn Alwi Al-Ghuyur ibn Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib ibn Imam Ali Uraidi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita kenal dengan Habib Keramat Empang Bogor. Beliau adalah seorang wali min auliyaillah, keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur keluarga Al-Attas, keturunan daripada sahib ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau dilahirkan pada hari Selasa, tepatnya pada bulan Jumadil Awal tahun 1262 Hijriah di daerah kampung yang bernama Haurah, di daerah Kathar Hadramut negeri Yaman. Beliau dari kecilnya sudah dibesarkan oleh ayahandanya
dengan perhatian dan pendidikan agama yang begitu sangat luar biasa, sehingga dari kecilnya beliau sudah hafal Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran kepada Syekh Umar bin Farad bin Sabbah. Tetapi tidak cukup dengan Al-Quran saja, beliau diajak oleh ayahandanya untuk sowan mengambil berkah daripada yaitu seorang kutub yang bernama Al-Habib Saleh bin Abdillah Al-Attas di daerah Wadi Ahmad, yang mana ini Habib Saleh memandang kepada Habib Abdullah bin Muhsin, lalu ditalkinkan dengan suratul Fatihah sebagaimana kebiasaan para habaib di Hadramut. Tidak cukup dengan Habib Saleh bin Abdillah Al-Attas, ayahandanya Habib Muhsin membawa beliau kepada adiknya yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Maka ini Habib Abdullah bin Muhsin dari kecilnya sudah didoakan oleh dua orang kutub daripada bangsa Al-Attas yang terkenal, yaitu Habib Saleh bin Abdillah dan Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Apakah cukup? Tidak. Beliau diajak oleh ayahandanya untuk bertabarruk menemui daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus di daerah Bor untuk mempelajari daripada ilmu syariat agama. Kitab fikih yang pertama beliau baca adalah kitab Risalatul Jami'ah karangan daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kenapa dipilih kitab Risalatul Jami'ah? Karena pengarangnya yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam muqaddimahnya telah menulis, man arafaha wa amila biha narju minallah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Siapa yang mempelajari kitab Risalatul Jami'ah, yang memahami kitab Risalatul Jami'ah dan mengamalkan kitab Risalatul Jami'ah, maka kami berharap memohon kepada Allah, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, orang tersebut akan menjadi yaitu ahli ilmi zahir dan ilmu batin. Maka jelas Habib Abdullah bin Muhsin mendapatkan doa daripada keluarga Al-Attas, mendapatkan doa daripada keluarga Al-Habsyi Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Juga beliau tidak hanya sampai di situ, beliau juga bertabarruk dengan orang-orang yang ada di Hadramut waktu itu, seperti Al-Imam Muhyi Sunanul Athar yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar dan juga Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, yang mana mereka keduanya adalah seorang wali yang terkenal di daerah Dau'an Hadramut sana. Dan juga beliau mempelajari ilmu syariat agama Islam didalami daripada yaitu Syekh Azim Syan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau belajar kepada putranya Hadrah Basaudan yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan memiliki putra yang bernama Syekh Muhammad. Ini Habib Abdullah bin Muhsin bertabarruk juga mengambil keberkahan daripada para masyayikh yang ada di Hadramut sana, sehingga jelas kalau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah seorang arif billah. Ketika melihat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di masa kecilnya, beliau langsung berkata, inna hadzal walad sayakunu sya'an kabiran. Sesungguhnya anak kecil ini nanti kelak di masa depannya dia akan mendapatkan magam yang sangat besar luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Habib Keramat Empang Bogor yang mana masa kanak-kanaknya, masa remajanya dihabiskan untuk belajar ilmu agama, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya usia beliau kurang lebih 17 tahun beliau ingin melaksanakan ibadah haji, Hajjatul Islam yang pertama, sehingga akhirnya beliau berangkat dari negeri Hadramut sampai ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji, lalu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan keberkahan daripada ibadah haji, beliau pulang ke Hadramut, lalu diteruskan lagi mengambil daripada keberkahan daripada para habaib yang ada di negeri Tarim Hadramut. Beliau belajar dengan para habaib keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Tarim. Habis setahun lamanya
beliau ambil keberkahan orang-orang Tarim. Lalu pada usia 18 tahun beliau berangkat lagi melaksanakan ibadah haji, lalu berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu bisyarah dan isyarah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya beliau mendapatkan bisyarah, perintah untuk mencari guru pembuka futuh beliau yang mana ada di negeri Nusantara. Akhirnya beliau berangkatlah dari Jazirah Arab, dari tempat ke tempat, wilayah ke wilayah, hingga sampai akhirnya di Pulau Jawa. Kota yang pertama kali beliau tuju adalah kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kenapa di Pekalongan? Dikarenakan di situ ada pewaris sirnya, pemegang amanat daripada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, yaitu yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, sahib Pekojan, masjid yang ada di Jakarta Utara sana. Lihat bagaimana belajarnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas kepada gurunya. Ketika beliau datang menemui gurunya, beliau meminta agar dididik, agar dibimbing, agar didoakan. Tapi jawaban daripada Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, beliau berkata, la ad'u laka, saya tidak akan mendoakanmu hatta sampai engkau tatruk Umar bin Abdurrahman wa Husain bin Umar Haggak, sampai kau tinggalkan dulu itu yang namanya Habib Umar bin Abdurrahman dan Husain bin Umar punya kamu. Maka ketika mendengar ucapan tersebut daripada gurunya ini, beliau Habib Abdullah bin Muhsin meminta waktu dulu. Beliau bertafakur semalaman suntuk, begadang memikirkan bagaimana bisa seorang Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, keturunan Al-Attas, keturunan Habib Husain bin Umar, Al-Habib Umar bin Abdurrahman, menyuruh saya untuk meninggalkan daripada Habib Umar bin Abdurrahman dan Husain bin Umar. Tidak mungkin beliau menjadi wali bin auliaillah kalau tidak berpegang teguh kepada datuknya. Maka kata Habib Abdullah bin Muhsin, ini ujian daripada guru saya kepada saya. Maka datanglah di waktu paginya setelah sholat subuh, beliau berkata kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, ya Habib Ahmad, wahai Habib Ahmad, qad taraktu Umar bin Abdurrahman wa Husain bin Umar alladzaini a'rifuhuma ana wastamsak billadaini araftuhuma anta. Wahai Habib Ahmad, saya telah meninggalkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman dan Habib Husain bin Umar, yang mana keduanya ini yang telah saya pahami dan saya ketahui, dan saya tinggalkan itu semua semata-mata untuk berpegang teguh dengan yang namanya Habib Umar bin Abdurrahman dan Husain bin Umar yang kau pahami wahai Habib. Maka di sini kata Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, di dalam kitab Tajul Arusnya beliau menulis, hadhihi martabatu tahkimil haqiqah. Ini adalah penyerahan secara hakiki seorang murid kepada gurunya, tidak dibawa kepahamannya, tidak membawa egonya, semua ditinggalkan demi semata-mata ingin mendapatkan ilmu daripada gurunya. Allati yablughu bihal murid ila maqam siddiqiyah, yang mana kalau seorang murid sudah pasrah kepada gurunya, tidak bawa egonya, tidak bawa kepahamannya, tidak bawa pangkat jabatan kelebihan yang ada pada dirinya, niscaya murid tersebut akan sampai kepada maqam siddiqiyah kubra, maqam wali yang paling terbesar dan paling tertinggi di bawah maqamnya para nabi-nabi. Allati hiya urwatul wuthqa bainal murid wasyekh, yang mana itulah ikatan yang begitu sangat kuat antara murid dengan gurunya. Maka nggak aneh kalau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dari kecilnya, dari dewasanya sampai beliau mendapatkan futuhat, keterbukaan daripada gurunya, beliau akhirnya bisa berdakwah dari tempat ke tempat, dari wilayah ke wilayah, yang mana waktu itu masih di zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1880-an Masehi terjadi yang namanya pemberontakan di daerah Cilegon, yang dijuluki oleh orang-orang dengan pemberontakan petani, yang
didirikan dan dimotivasikan oleh para santri dan para kiai, para alim ulama, yang mana waktu itu dimotori oleh Syekh Asnawi Caringin Banten, sehingga akhirnya Belanda kesulitan untuk memadamkan daripada pemberontakan Cilegon tersebut. Maka ini yang dicari adalah motornya Syekh Asnawi Caringin Banten. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Muhsin? Beliau ikut di dalam perjuangan tersebut, membela orang-orang pribumi, membebaskan mereka daripada penjajahan Belanda, sampai akhirnya beliau dituduh sebagai pemberontak oleh penjajah Belanda, sehingga akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara. Beliau dihinakan, beliau dihitamkan namanya di hadapan orang layak bahwasanya ini adalah pemberontak, pengkhianat daripada yaitu Belanda yang berkuasa waktu itu. Jangan aneh hadirin kalau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dipenjara, karena ini adalah warisannya para nabi, warisannya para rasul. Inilah yang disebut dengan wirasatu Yusufiyah. Inilah warisannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami kokohkan, kami kuatkan kedudukan Nabi Allah Yusuf di muka bumi, khususnya di negeri Mesir waktu itu, di mana beliau pernah merasakan difitnah, dijebloskan ke dalam penjara selama kurang lebih bertahun-tahun lamanya. Maka ini adalah warisan para nabi-nabi, warisan para rasul-rasul. Kalau para nabi difitnah, maka para pengikutnya juga akan merasakan tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris yang hakiki. Ulaika wurathun nabi warahtuhu wa auladuhu lirragmi lil muta'ami. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, merekalah para pewaris nabi, merekalah kaumnya nabi, merekalah cucu keturunan nabi. Walaupun kepahaman itu harus dipaksakan kepada orang yang pura-pura buta, tidak mau tahu. Mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyasalil mutarami. Karena apa? Karena warisan-warisan para nabi, warisan-warisan para rasul ada pada diri kami ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu-ilmu mereka ada pada diri kami, rahasia-rahasia sir mereka ada pada diri kami. Falyas'alil mutarami. Kalau nggak percaya, minta, wahai orang yang menginginkan, berangan-angan ingin mendapatkan daripada yaitu ilmu dan rahasia para nabi-nabi. Inilah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau dijebloskan di dalam penjara, beliau dihinakan dengan dirantai dan diborgol leher, tangan, kaki beliau. Tapi lihat apa yang terjadi hadirin. Ketika waliullah dihinakan, yang marah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kekasihnya disakiti, maka kata Allah Subhanahu wa taala, izinkan aku berperang dengan orang yang menyakiti waliku. Apa yang terjadi? Orang yang mana memborgolkan kepada Habib Abdullah bin Muhsin terkena penyakit panas, istrinya kena penyakit panas, anaknya kena penyakit panas, pembantunya kena penyakit panas, sampai anak yang masih orok itu mendapatkan penyakit panas yang mana dia berobat tidak mendapatkan kesembuhan, sampai akhirnya kembali lagi kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Disuruh Belanda ini minta maaf kepada Habib Abdullah bin Muhsin. Tapi apa kata Habib Abdullah bin Muhsin? Khudul kaid wasilsilah. Ambil tuh yang namanya rantai dan borgol, yang mana rantai borgol tersebut yang mengikat saya. Wada'il qaid fi rijlih wal silsilah ala ragabatih fayahsulu syifa. Nanti sebagaimana dia rantaikan aku, dia borgolkan aku, tuh rantai borgol lagi dia. Kakinya rantai, tangannya rantai, lehernya rantai dengan borgol dan rantai besi tersebut. Niscaya kalau dia sudah merasakan apa yang aku rasakan, dia akan mendapatkan kesembuhan. Maka mulai satu persatu daripada keluarganya dirantai dan semuanya sembuh. Inilah
tanda bahwasannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas bukan orang sembarangan. Siapa yang menyakiti beliau harus merasakan dulu sebelum matinya daripada rasa sakit yang mana dia berikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan ini berlaku kepada anak cucunya. Maka hati-hatilah wahai hadirin, karena ini adalah Qutbul Makin. Bagaimana tidak, beliau masuk di dalam penjara, maka kakeknya yang sangat menyayangi beliau, Qutbul Anfas Nibras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, datang menemui beliau, membukakan pintu penjara. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, in arajtal khuruj fakhruj. Wahai cucuku, apabila kamu ingin keluar, saya bukakan pintu, silahkan keluar, kau bebas, gak akan ada orang yang menyakitimu. Tapi apabila kamu ingin memilih untuk duduk di sini, bersabar, ridha, ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fasbir. Kalau begitu sabarlah. Maka Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas memilih untuk bersabar di dalam penjara. Maka karena pilihan tersebut, ridhonya, ikhlasnya, menerimanya beliau dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau bermimpi Sultanul Aulia Qutbur Rabbani wal Haikan Nurani Sayyidi Syekh Abdul Qadir, dan juga beliau bermimpi datuk beliau Ustaz Al-Azam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Keduanya memberi kepada Habib Abdullah bin Muhsin yaitu seperangkat daripada alfiyah atau qafiyah di kepalanya. Lalu diberikan juga yaitu sorban oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dipakaikan Habib Abdullah bin Muhsin. Ini tanda bahwasannya seorang kutub yang mulia daripada turunan Sayyidina Hasan yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, dan seorang kutub yang paling mulia dari turunan Sayyidina Husain yaitu Faqihul Muqaddam telah memberikan mandatnya kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sehingga akhirnya bangun di waktu pagi beliau mendapatkan alfiyah qafiyah tersebut serta sorban sudah ada pada diri beliau, sehingga akhirnya terkenallah Habib Abdullah bin Muhsin. Berbondong-bondong orang bertabaruk ke dalam penjara, sehingga sipir penjara tidak bisa menolak orang-orang yang berdatangan kepada beliau. Ada yang belajar, ada yang ingin diagetkan nikah di dalam penjara, ada juga yang mana ingin mendapatkan doa keberkahan Habib Abdullah bin Muhsin. Keadaan Habib Abdullah bin Muhsin yang dicekal daripada dakwahnya oleh Belanda, ternyata itu terjadi juga dengan saudara beliau Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi di Sewun. Habib Ali pernah tidak boleh mengajar, berdakwah, membaca maulid di kota Sewun dikarenakan Raja Al-Kathir yang berkuasa waktu itu, sehingga akhirnya beliau menyuruh kepada seluruh murid-muridnya untuk berdakwah, menyebarkan daripada maulid Simtud Duror. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi yang mendapatkan amanat daripada gurunya Habib Ali Al-Habsi untuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan maulid Simtud Duror, sekaligus mencari daripada saudaranya Habib Ali yang bernama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka di waktu malam beliau akhirnya mendapatkan yaitu Habib Abdullah bin Muhsin sedang berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kata Habib Muhammad bin Idrus, ra'aituhu fi halatin muhibah rutbatin barzakhiyah gharibah. Saya mendapatkan Habib Abdullah bin Muhsin dalam keadaan yang begitu sangat berwibawa. Saya mendapatkan beliau seperti yaitu kedudukannya orang-orang yang ada di alamul barzakh yang sudah meninggal dunia, dari para habaib, para aulia Allah yang mendapatkan magom yang jarang didapatkan, ternyata didapatkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin. Ketika Habib Muhammad bin Idrus ingin mendekati Habib Abdullah bin Muhsin, maka Habib Abdullah bin Muhsin melihat, memandang Habib Muhammad bin Idrus, seraya beliau mengucapkan syair daripada yaitu syairnya Habib Abdullah bin Alul Haddad, ya zairi hina la washin minal bashari wal laili yakhturu fi burdin minas sahari.
Faqultu ya ghayatal amali ma sabaqat minkal mawa'idu bitakribi fil khabari. Walaula ba'athta rasulan minka ya'muruni bisahwi nahwaka lastabsyartu bidzafari. Fa kaifa idza jita ya suli wa ya amali falhamdulillah idza fauzun bila khatari. Maka ketika itulah Habib Muhammad bin Idrus langsung memeluk Habib Abdullah bin Muhsin, menangis di dalam penjara. Begitu bahagianya, begitu senangnya Habib Muhammad bin Idrus mendapatkan yaitu seorang wali kutub yang mana waktu itu ada di Pulau Jawa, sehingga beliau berteriak-teriak mengumumkan kepada semua para habaib, para aulia di zaman tersebut, ya ahlal Jawa abshiru fa inna gudbiyah dalhin fil Jawa. Wahai penduduk Pulau Jawa, kabar gembira kepada kalian, seorang pimpinan aulia di zaman ini ada saat ini di Pulau Jawa. Beliaulah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang mana beliau sabar menjalani daripada hukuman 7 tahun di dalam penjara. Akhirnya beliau keluar daripada penjaranya. Beliau sementara waktu tinggal di daerah Jakarta Betawi. Lalu beliau begitu banyak orang berbondong-bondong ingin bertabarruk kepada beliau. Akhirnya beliau lari dari Jakarta, mengasingkan diri, memilih tempat yang mana daerah Empang Bogor. Kenapa dinamakan Empang? Karena tempat tersebut sepi, banyak kolam-kolam ikan, maka dinamain Empang. Dicari tempat yang paling sepi, justru malah orang-orang para aulia berdatangan untuk bertabarruk dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Keramat Empang Bogor. Akhirnya beliau mendirikan rumahnya, beliau mendirikan daripada Masjid An-Nur untuk beribadah. Maka beliau laksana Ka'bah bagi setiap orang yang mengunjungi kepada beliau. Pengunjungnya bukan orang-orang sembarangan hadirin. Yang mengunjungi beliau adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang akhirnya diperintahkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin untuk berdakwah di daerah Gresik. Juga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi diperintahkan untuk berdakwah di daerah Surabaya. Juga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar di daerah Bondowoso beliau ditugaskan. Juga Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ditugaskan di daerah Tanggul, Jawa Timur sana. Juga para habaib yang ada di Jakarta, ini semua diatur dakwahnya oleh jenderalnya para aulia, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, beliau adalah munsyid, tukang baca qasidah di hadapan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sehingga akhirnya diberikan mandat dakwah untuk di daerah Jakarta jadi Kuitang seperti saat ini. Kenapa? Keberkahan daripada Keramat Empang Bogor. Juga Habib Ali Bongor, beliau mendidik para kiai-kiai ilmu syariat agama Islam. Ini perintah daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Juga Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, singa podium yang berdakwah dan berceramah, ini perintah daripada Habib Abdullah bin Muhsin. Dan banyak lagi para aulia-aulia Allah, orang-orang soleh, para ajangan, para kiai, yang mana mereka menjadi orang-orang yang sukses dan besar karena berkahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Rumah beliau selalu terbuka untuk para tamu-tamunya. Hidangannya, jamuannya tidak pernah berhenti karena dermawannya beliau laksana samudra yang luas tidak bertepi. Inilah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang menghabiskan masa-masa hidupnya untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk beribadah sampai di akhir-akhir waktu kemangkatan beliau ke rahmatullah. Beliau tidak pernah lepas daripada bacaan zikir yang selalu beliau baca di waktu sebelum sholat subuh. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Zikir inilah yang tidak pernah lepas dari lidahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Juga beliau sangat menyenangi daripada salawat kepada baginda Nabi. Maka yang beliau baca adalah kitab Dalailul Khairat, kumpulan salawat kepada Nabi Muhammad, yang mana beliau khotamkan bukan sekali hadirin, bukan puluhan kali hadirin, bahkan ratusan sampai ribuan kali. Itu lidahnya tidak pernah lepas daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hasilnya apa hadirin?
Hasilnya itu adalah ketika detik-detik akan datang ajalnya Habib Abdullah bin Muhsin, yang mana beliau tidak pernah lepas salawat kepada Nabi Muhammad. Beliau panggil putranya yang bernama Habib Muhsin, "Ya Muhsin, khudh ridai." Wahai Habib Muhsin, putraku, ambillah daripada sorbanku. Kenapa dibawakan sorban? Fa inna ajdadi qad ja'u. Karena saya lihat datuk-datukku Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta cucu-cucunya para aulia telah datang untuk menyambutku. Inilah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, tepatnya pada tanggal 29 Dzulhijjah tahun 1351 Hijriah. Pada hari Selasa ba'da zuhur beliau menghembuskan daripada nafasnya yang terakhir, sehingga akhirnya pengumuman tersebar luas di seluruh Bogor, Jakarta dan Pulau Jawa bahwasanya Habib Abdullah bin Muhsin, seorang Qutbul Makin, wafat di hari tersebut. Sehingga akhirnya berbondong-bondong orang-orang berdatangan dari daerah gunung-gunung, mereka membawa obor untuk mendatangi jenazahnya Habib Abdullah bin Muhsin. Orang-orang yang ada di Jakarta, mereka menaiki daripada yaitu kereta, sehingga pemerintah Belanda yang berkuasa waktu itu membebaskan, menggratiskan daripada yaitu layanan kereta untuk dinaiki oleh habaib dan para muhibbin untuk bisa melayat jenazahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Tidak hanya orang kafir Belanda, akan tetapi ketika mereka sampai di stasiun Bogor, itu yang namanya Andong, yang namanya Delman, itu mereka berlomba-lomba untuk menjemput daripada tamu-tamunya Habib Abdullah bin Muhsin. Mereka orang-orang Bogor tidak mau ketinggalan keberkahan daripada tamunya Habib Abdullah bin Muhsin yang melayat, sehingga akhirnya begitu banyaknya orang yang ingin mensolatkan beliau, dan jenazahnya ditahan dulu, tidak dulu dikuburkan sampai esok harinya, yaitu tepat pada yaitu hari Rabu ba'da zuhur disolatkanlah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, lalu dikuburkanlah di hadapan daripada yaitu masjid beliau An-Nur, di mana di situ dibangun gubah yang hijau yang luar biasa, yang orang-orang para muhibbin bisa mendapatkan keberkahan. Inilah yaitu menagih beringkas daripada seorang Qutbul Makin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semoga kita yang mana pada malam hari ini di Empang Bogor sedang dilaksanakan maulidnya, esok hari dia laksanakan haulnya, kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semua hajat, maksud, cita-cita kita sebagaimana dulu orang-orang saleh mendapatkan cita-cita hajatnya karena keberkahan Habib Abdullah bin Muhsin. Semoga orang-orang yang hadir, yang menyaksikan pada malam hari ini juga digabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dicapai segala macam cita-cita kita, digabulkan segala maksud daripada yaitu maksud tujuan kita, dunia kita, akhirat kita, dimatikan dalam keadaan cinta kepada para habaib, cinta kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dimatikan dalam kalimat dzikir tauhid la ilaha Muhammadun Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.